Pemirsa Intens Investigasi, seperti sudah diberitakan sebelumnya, memang permasalahan antara ibu dan anak, antara Nikita Mirzani dengan sang putri Laura Meizani Naseru Arsy alias Loli. Bak telah memasuki babak baru, pasca Nikita semakin serius untuk memenjarakan seseorang diduga yang melakukan hal tidak bertanggung jawab pada putrinya tersebut. Ya, baru saja melanjutkan pelaporannya termasuk menyetorkan sejumlah bukti tambahan hingga menghadirkan beberapa saksi untuk mendukung pelaporan yang dilayangkannya. Teranyar, salah satu sahabat Nikita yang juga tampak menemaninya hadir di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Oki Pratama atau Dr. Oki, rupanya sempat menyayangkan aksi yang dilakukan Loli, yaitu seolah menantang balik sang ibunda dan bahkan diduga sengaja menjelek-jelekan nama ibundanya. Dan seolah tak menghiraukan semua usaha yang dilakukannya untuk bisa memediasi hubungan di antara Nikita dengan putrinya tersebut. Lantas seperti apa kekecewaan Dr. Oki yang disampaikan kepada awak media bertepatan saat Nikita dimintai keterangan oleh pihak kepolisian kemarin? Seperti apa pula ia melihat langkah yang dilakukan sahabatnya tersebut? Benarkah sepengetahuan Dr. Oki, sikap yang membangkang yang terus ditunjukkan Loli hingga aksi dugaan menjelek-jelekan nama sang ibunda membuat Nikita Mirzani akhirnya memilih jalan untuk mempolisikan seseorang yang diduga melakukan hal yang tidak wajar kepada Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengulas kembali permasalahan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Laura Meizani Naseru Arsy alias Loli, kurang lebih sekitar 1 tahun ke belakang, agaknya warganet dan masyarakat sudah terpapar dan mengetahui terbilang sangat menghebohkan tersebut. Bermula dari Loli yang bertandang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya setingkat SMA, yang dilakukannya kabarnya di salah satu sekolah di London, Inggris. Dari situlah diduga yang menjadi awal mula perseteruan di antara mereka yang sepertinya tidak pernah berakhir juga sampai dengan sekarang. Kehebohan permasalahan ini tentu juga menyeret nama Oki Pratama atau dokter yang sejak sebulan terakhir atau tepatnya pada 29 Agustus 2024 silam berusaha melakukan segala cara untuk memperbaiki hubungan antara sang sahabat dengan anak sulungnya tersebut. Seperti diunggah Dr. Oki melalui akun media sosialnya, di mana ia mengunggah pesan singkatnya untuk Loli di 2 platform yang berbeda, yaitu WhatsApp Loli dan email diduga terhubung dengan akun kepunyaan anak sahabatnya tersebut. Belakangan, Dr. Oki mengaku malah semakin dibuat tak menyangka, terutama saat Loli mengunggah video klarifikasinya. Ya, pada saat itu Loli memang melakukan klarifikasi yang intinya adalah ia membantah tudingan yang santer beredar perihal dirinya yang dikatakan berbadan 2. Tidak cukup sampai di situ, Loli dalam siaran langsungnya yang sama juga dituding menjelek-jelekan sang ibunda saat menyebutkan sang asisten selalu dibelanya karena ia adalah kaki tangannya dan selalu dibela karena banyak mengetahui rahasia dari sang ibunda. Lantas seperti ini cerita Dr. Oki terkait usahanya untuk mendamaikan Loli dengan sang ibunda Nikita Mirzani. Tapi Mail selalu dibela sama Kaniki, iya, karena kan banyak yang Mail tahu rahasianya. Makanya dibela mulu.
Yang saya tahu ya, jadi kalau seandainya ada juga yang bertanya kok saya ikut di sini, gitu. Pertama saya nggak mau ikut-ikutan, selama 1 tahun saya tahu kejadian ini. Itu feedbacknya seperti apa? Oh iya, itu juga saya belum ada konfirmasi ya untuk jawaban dan lain-lain. Jadi ceritanya tanggal 29 saya ngehubungin pihak Loli secara pribadi via email dan via DM Instagram. Itu tidak dibalas sama sekali. Saya sudah mengechat dengan bahasa yang baik-baik sekali, dan itu saya pastikan kalau di tanggal akhir Agustus itu dia menjawab dengan baik-baik, saya pastikan dia pulang ke rumah. Saya pastikan kalau dia tidak pulang ke rumah, saya pastikan 1.000.000% dia tinggal sama saya, dan saya jamin biaya hidup dia. Itu saya jamin, dan itu sudah saya sampaikan ke dianya. Lalu ya namanya mungkin dianya masih ego ataupun apa. Di tanggal 6 September saya hubungin lagi, itu hari Kamis atau hari Jumat saya lupa, 6 September itu saya hubungin lagi, WA saya di blok, jadi centang 1. Sebelumnya centang 2, yang ini centang 1. Ya saya nggak mau putus asa, saya tetap hubungin via email, tetap tidak ada balasan. Saking seriusnya saya untuk mendamaikan ini semua, karena menurut saya pada saat itu Nikita Mirzani sudah membuka tangan dia untuk anaknya. Walaupun kalau kalian tahu mulutnya sesadis-sadis itu, sejahat-jahat itu, tetap hati seorang ibu tidak ada yang tahu besar hatinya kayak gitu. Lalu saya chat Fadel, ini pertanyaan tadi, saya chat Fadel di tanggal 6 September, tidak ada balasan. Saya di situ chat panjang sekali ya, bahkan saya bilang terserah kalau seandainya mau ditemanin pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Lalu karena tidak ada diindahkan, saya upload viral di media sosial. Di tanggal 7 September malam dia jawab gitu. Jadi kalau seandainya dia jawab, saya akuin dia jawab. Tapi setelah viral dulu ya, jadi harus digarisbawahi dulu, setelah viral dulu, dia jawab di 7 September, bahasanya sangat baik sekali, sangat sopan. Waktu itu saya tetap dipanggil Om, jadi saya serasa udah tua, saya dipanggil Om. Bahasanya sangat baik sekali, dia bilang iya nanti dicari waktunya, ketemu. Saya bilang minggu depan ya, saya bilang dalam range minggu depan ini, jadi saya kasih waktu 7 hari, kayak gitu. Tak cukup sampai di situ, Loli dalam unggahan lain yang beredar di sosial media memang juga sempat mengklarifikasi bahwa ia tidak seperti kabar yang tengah santer dikabarkan dan disebarluaskan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Loli juga mengklarifikasi kabar yang menyebutkan seseorang diduga dalang dalam kejadian ini memiliki peranan besar dalam kejadian yang dialaminya. Hingga ia juga menyebutkan hubungan yang dijalani keduanya cenderung baik-baik saja dan juga menjalani hubungan yang positif. Tak terpengaruh dengan semua klarifikasi Loli, menurut Dr. Oki, hal tersebutlah yang malah membuat sang ibunda Nikita Mirzani semakin yakin untuk membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang nggak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Di tanggal 6, dianya di tanggal 6 saya chat, lalu di tanggal 7 kalau nggak salah si Loli membuat video klarifikasi. Di situ kalau kalian ingat yang dia buat di video malam-malam, di situ Nikita Mirzani murka semurka-murkanya.
Setidaknya kalau seandainya Loli kemarin itu diam saja, setidaknya mungkin Nikita Mirzani masih membuka tangannya. Saya jamin itu 1.000.000%. Tapi malah terkesannya menyudutkan ibunya. Ibunya disudutkan di situ, dan juga kalian jelas. Nah, saya nggak tahu, ini mungkin nanti kalau seandainya kalian ketemu Loli, ini jadi pertanyaan saya. Loli, kamu membuat video klarifikasi itu atas kesadaran diri kamu sendiri atau karena desakan oleh orang lain? Itu jawaban dua itu ada konsekuensinya. Kalau kamu mengakui karena diri kamu sendiri, kamu ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu bilang disuruh orang, itu berarti ada konsekuensinya. Jadi kamu terjebak dari dilemanya dua ini. Buah si malakama, itu yang mau saya tanyakan ke Loli. Di situ Nikita Mirzani marah sekali. Lalu saya berusaha tenangkan, tapi dia sudah benar-benar tidak mau. Saya kecewa juga di situ kenapa Loli seperti itu. Lalu di tanggal 7-nya itu, saya lupa ingat juga, Fadel buat video klarifikasi yang dia posting di Instagram dan background biru dengan dua lawyernya. Di situ menurut saya senjata makan tuan dianya. Di situ dia mengakui semuanya apa yang terjadi. Saya nggak tahu apakah dua lawyernya yang meliding dia berbicara seperti itu, atau secara tidak langsung lupa lawyernya kayak gitu dengan kata-kata seperti itu. Dan saya berkomentar di situ. Kalian tahu saya di situ, saya sudah memberikan clue di situ. Jangan sampai salah berucap. Sebelumnya di DM sebelumnya saya ke Fadel, saya sudah bilang, "Nak, jangan blunder ya. Hati-hati dalam berucap." Saya sudah ngasih clue itu. Ketika dia video klarifikasi, di situ banyak sekali blunder dia bilang. Bahkan saya komen di situ. Berarti kalau coba kamu pikirkan, kalau anak umur 18 tahun apakah itu masih dalam perlindungan orang tuanya? Berarti Loli masih dalam perlindungan orang tuanya. Jadi berhak Nikita Mirzani untuk melaporkan, tapi Nikita Mirzani belum melaporkan. Semakin ditantangin lagi beberapa hari setelah itu, dia buat video klarifikasi di kafe. Disitulah Nikita Mirzani merasa semakin ditantangin. Besoknya bim salah bim, di penjara dilaporkan seperti itu. Dr. Oki juga sebagai sahabat sekaligus angkat bicara mengenai berbagai tudingan yang dialamatkan kepada wanita dengan nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi tersebut. Menurutnya, memang jika berkaca dari mulut Nikita, ia terlihat masih menyimpan kekesalan untuk sang buah hati. Tetapi tidak demikian yang sebenarnya di dalam hatinya. Di mana Dr. Oki mengungkapkan perhatian Nikita kepada Loli tak pernah hilang, karena setiap bercerita tentang Loli, Nikita kerap menangis. Selain itu, walaupun pada awalnya Dr. Oki tidak mau ikut campur pada awal masalah ini terjadi, Dr. Oki sebagai sahabat juga mengaku sempat mengetahui awal permasalahan ini hingga tergerak untuk membantu sahabatnya tersebut menawarkan juga dirinya akan merawat Loli. Yang saya tahu ini, walaupun kadang dia tidak mau ungkapin ini, karena kalau saya ungkapin ini dia nggak bisa marah ke saya juga gitu. Sangat sedih dan sering menangis. Bahkan waktu yang Loli bertengkar waktu dia baru sampai di UK, saya tahu sekali ketika itu saya lagi sama Nikita Mirzani lagi di luar kota. Dia buat video YouTube lain-lain, saya tahu, tapi saya diam. Karena menurut saya, ini peristiwa ibu dan anak. Mau gimana pun bertengkar tetap ibu dan anak, bener kan? Ngapain kita ikut-ikutan? Tapi di sini saya ngeliat kok makin kurang ajar pada dasarnya. Ini anak sangat baik sekali, sangat sopan, sangat pintar. Tapi saya nggak tahu nih pengaruh lingkungan kenapa. Jadi saya tidak mau menyalahkan Loli ya. Yang saya tahu itu anak baik, anak itu pintar. Nggak tahu pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini yang kita tanda tanya. Lingkungan waktu dia di UK yang numpangin dia, itu pertanyaan ya. Saya bertanya, apakah lingkungan dia yang sekarang? Jadi saya sampai detik sekarang saya tidak mau menyalahkan Loli kayak gitu, karena yang saya tahu sebelumnya Loli anaknya baik. Saya nggak tahu orang sekitarnya karena saya tidak kenal. Jadi saya berhak untuk menjudge orang yang lain karena saya nggak kenal. Sementara itu, di balik buka suaranya Dr. Oki dan kekecewaan yang diungkapkannya, Nikita Mirzani sebelumnya juga masih terlihat seolah acuh saat disebutkan nama anaknya tersebut, bahkan untuk menyebutkan namanya. Benarkah sudah tidak ada lagi cinta Nikita untuk Loli? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Ya, mengacu kepada pernyataan Dr. Oki dengan pelaporan ini, memang sekaligus menandakan jika kemarahannya sebelumnya terhadap sang buah hati dan kabar Nikita yang menghapus Loli sebagai salah satu buah hatinya hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Dengan lantangnya berujar di hadapan awak media jika kepeduliannya untuk sang putri terbukti sampai di umurnya sekarang, Loli masih bisa mendapatkan kasih sayang dari dirinya. Nikita juga akhirnya seolah melunak saat disinggung. Apakah siap untuk jika nantinya diminta untuk mendampingi sebagai ibu? Ke depan mungkin akan mendampingi LM lagi secara langsung atas kasus ini kali ini. Ya pasti kalau diminta ya pasti hadir. Kalau diminta pasti mendampingi. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun gimana sih? Gini, kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anak. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat, pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja ini mainnya. Ini tidak main-main, pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di situ. Itu yang harus dipahami. Sementara itu sampai saat ini memang masih belum jelas pasal-pasal spesifik apa yang dimasukkan Nikita Mirzani dan menjadi dasar dalam pelaporan yang dilayangkannya. Meski begitu, Nikita di hadapan awak media sudah memaparkan apa maksud dan tujuan dari pelaporan yang dilayangkannya tersebut, yaitu memberikan efek jera kepada terlapor dan berencana akan memasukkan sang terlapor ke penjara. Nikita dengan kepercayaan dirinya juga berbicara, pelaporan tersebut bisa menjadi pelajaran agar anak-anak muda di luar sana bersikap sesuai umur mereka dan juga orang tua juga berhak untuk melindungi anak-anak mereka. Lantas benarkah pula selain 3 undang-undang yang rencananya akan dimasukkannya dalam pelaporannya tersebut, Nikita juga mengaku akan memasukkan laporan terkait video yang sedang dicari oleh dirinya dan kembali akan melaporkan undang-undang tersebut kepada orang yang sama yang kini telah dilaporkan? Itu materi pemeriksaan. Sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan undang-undang perlindungan anak itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua diungkap. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Ya, dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntukan dengan undang-undang kesehatan, kita juntukan dengan pasal KUH pidana. Jadi seperti itulah pasal-pasal. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya nggak punya hak. Ya gimana ya masukin ke penjara aja. Ya gimana ya masukin ke penjara aja. Biar ada efek jera, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Oh itu video, itu nanti beda lagi laporannya, jadi itu laporan terpisah. Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak, satu lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Lapornya tetap satu orang ini Tetap terlapornya. Tetap nih kita terlapornya ada seseorang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore,
5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.